Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan turunan berikutnya, subbab 2.5, itu tentang turunan fungsi implisit. Perhatikan apa yang dimaksud fungsi implisit. Apa yang pernah kita pelajari persamaan-persamaan yang sering kita tulis, ini kita kenal adalah fungsi persamaan dari eksplisit. Ya, ini fungsi eksplisit, artinya variabel bebas dia betul-betul berada di sebelah kanan. Ya. Nah, kemudian kalau fungsi implisit itu adalah campur antara fungsi itu sendiri dan variabel bebasnya di dalam di satu sisi, ruas satu sisi ataupun di dua ruas. Nah, perhatikan seperti yang contoh berikut, x kuadrat ditambah y kuadrat min 25. Ini variabel bebasnya secara umum kalau fungsi seperti ini, x ini adalah sebagai variabel bebas sama sepertinya fungsi eksplisit. Jadi implisit ini variabel bebasnya biasanya adalah x dan y adalah fungsinya itu sendiri. Tapi penulisannya digabung. Nah, ini kita namakan fungsi implisit. Ya, baik contoh yang kedua ataupun yang ketiga ini, ya ini juga sama. Nah, permasalahannya yang sering kita lakukan dalam proses penurunan adalah fungsinya fungsi eksplisit. Ya, seperti yang di atas ini adalah fungsi eksplisit. Nah, jadi bagaimana kita memecahkan sebuah fungsi implisit dalam proses menyelesaikan turunannya. Nah, langkah penurunan fungsi implisit, yang pertama asumsikan bahwa y merupakan fungsi x dan dapat diturunkan. Nah, tadi yang seperti Bapak bilang bahwa x itu adalah variabel bebasnya. Jadi, y merupakan fungsi x. Nah, dan kemudian keduanya dapat diturunkan. Kemudian turunkan kedua ruas terhadap x. Ya. Selesaikan dy per dx ke dalam x dan y. Artinya nanti kita selesaikan semuanya dalam dy per dx. Jadi nanti kita akan mendapatkan persamaan dy per dx-nya sama dengan apa. Nah, itu targetnya. Oke, kita perhatikan yang pertama, contoh berikut. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Perhatikan, X kuadrat, apa yang pernah kita lakukan? Penurunan dari X kuadrat ya sama untuk menyelesaikannya. X kuadrat kita turunkan adalah 2X. Artinya, ini adalah yang kita turunkan terhadap X. Kemudian, yang Y kuadrat kita turunkan dia terhadap Y. Ini 2Y. Nah, perhatikan ini kalau kita tuliskan turunan sebuah simbolnya, ya perhatikan. Ini artinya kita tuliskan dy per dx, ya. Kemudian yang 25 itu jelas 0. Perhatikan kenapa di sini tidak ditulis karena dx per dx, ya. Untuk kasus di sini untuk yang x diturunkan, itu kita tidak tuliskan dx per dx-nya, itu 1. Jadi kita tuliskan hasil turunan saja. Hanya yang diturunkan terhadap y, kita tuliskan di belakangnya dy per dx seperti ini. Ya, untuk yang di belakangnya. Nah, kemudian setelah kita selesaikan, semuanya kita turunkan, kita sederhanakan targetnya adalah dy per dx. Nah, sehingga 2x-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Ini menjadi min 2x. Kemudian dy per dx berarti itu adalah min dari 2x per 2y. 2-nya kita coret sehingga hasilnya adalah min x per y. Nah, ini adalah hasil akhirnya bahwa dy per dx dari fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25, turunannya adalah min x per y. Ya. Nah, kita perhatikan lagi, yang diturunkan terhadap x tidak dituliskan dx-nya. Nah, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, x pangkat 3 plus y pangkat 3. Sama seperti yang sebelumnya, x pangkat 3 kalau kita turunkan adalah 3x kuadrat. Ya. Ini x tidak kita tuliskan. Kemudian y, 3y kuadrat. Nah, baru kita tuliskan ini adalah
dy per dx, fungsi y yang diturunkan terhadap fungsi x. Kalau fungsi x itu sendiri kita tidak perlu ditulis. Nah, berikutnya perhatikan 9xy. Ini ada dua variabel, x dan y. Sama halnya seperti u aksen dari perkalian dari u kali v. Kalau kita mengalihkan dari ini, turunannya kan u aksen v plus u v aksen. Artinya kita turunkan satu-satu. Ya, kita turunkan satu-satu. Pertama, kita turunkan terhadap x. Artinya ini menjadi 9y. X diturunkan adalah 1. Yang kedua, kita turunkan terhadap y. Berarti 9x. Nah, ini karena diturunkan terhadap y, maka kita tuliskan dy dx-nya. Sebelah kanan, dia tetap 0 tentunya. Nah, kemudian kita sederhanakan. dy per dx kita gabungkan. Yang tidak ada dy per dx-nya pindah ruas ke kanan. Nah, perhatikan di sini 3y kuadrat min 9x. Ini adalah dy per dx. Oke. Yang tidak ada dy per dx-nya kita pindahkan ke kanan. Ini 9y. Kemudian ini menjadi 3x kuadrat. Ya, 3x kuadrat pindah ruas jadi negatif. Nah, sehingga kita dapatkan dy per dx-nya. Jadi dy per dx ini adalah pembagian dari 9y min 3x kuadrat dibagi 3y kuadrat min 9x. Perhatikan ini masih bisa kita sederhanakan, semuanya dibagi 3. Sehingga hasil akhirnya adalah dy per dx kita bagi 3 di sini adalah 3y min x kuadrat. Bagi 3 adalah y kuadrat min 3x. Nah, ini adalah hasil turunan dari persamaan yang ini. Oke, silakan kalian ulangi lagi, ya, perhatikan lagi. Ini target kita untuk hasil turunan fungsi implisit. Nah, selanjutnya, oke, kita latihan. Nah, ini latihan 2.5. Perhatikan ini bentuknya relatif sederhana, ya.